Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para asatiz, ustaz-ustaz, alim ulama, jamaah sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs sudah jadi bahasa kita. Selalu orang menyebut, marilah kita bersama-sama berjamaah, jangan nafsi-nafsi. Nafs artinya diri, nafsi sendiri, nafs diri. Mutmainnah yang tenang. Karena memang nafs itu dibagi kepada tiga. Yang pertama, bawaannya mau berbuat dosa saja, disebut dengan ammaratum bisu. Yang model begini ini tidak pernah terlintas buat baik di pikiran dia, jahat saja. Inilah orang model kalau ngobrol sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang baik, masuk menit ke-4, 5 kacau, error, busuk. Yang satu lagi, ini yang pertengahan, al-lawwamah, nafsu al-lawwamah. Lawwamah ini tergantung. Kalau dia kumpul sama orang baik, baik. Kumpul sama orang jahat, jahat. Tergantung kemana banyak undangan SMS. Banyak undangan pengajian, ngaji. Dugem, ikut. Lawwamah. Sedangkan yang istiqomah, ini mutmainnah. 3. Kemana kita, golongan kita masuk, kemana diri kita sedang subuh ini membaca diri kita ini kemana condong. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil, yang diundang, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya mutmainnah saja. Adapun yang ini tak masuk, yang ini tak masuk, ini saja yang dipanggil. Apakah 3 diri itu? Apa 3 dia? Tidak, 1. Hanya 1 saja. Sifatnya 3. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam diri kita ini ada 3, tidak, 1. Sifatnya 3. Ada kalanya ammaratum bisu, ada kalanya lawwamah, ada kalanya mutmainnah. Hati yang masih berbolak-balik disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai qalb. Qalbun. Orang Arab kalau mau menyebut baliklah kertas itu, qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu. Berbalik-balik. Tapi hati yang sudah tenang, tidak lagi berbalik-balik, Allah menyebutnya sebagai fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati, tidak berdusta tentang apa yang dia lihat. Bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak lagi pada level ini, tapi sudah sampai pada level fuad. Saya ingin menyelaraskan, menunjukkan titik kesamaan antara mutmainnah dengan fuad. Mutmainnah tenang, fuad tidak berbolak-balik. Yang berbolak-balik bukan fuad. Yang berbolak-balik lawwamah. Lawwamah berbolak. Maka kita diajarkan minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Qalb 1. Kalau banyak, qulub. Wahai engkau yang membolak-balik bolak hati, sabbit, kokohkan, tambatkan. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kokohkan, tambatkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Dalam perjalanan berkumpul bersama orang baik-baik, tenang dia. Tapi nanti ketika kita pulang, berkumpul sama orang yang tidak baik, dalam kegiatan yang tidak baik, maka berubah dia.
Maka perlu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Nafs, kajian kita tentang nafs kan? Diri. Tazkiyatun nafs, pensucian diri. Wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi, Allah bersumpah dengan. Biasanya Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wal ardi, demi bumi. Tapi ada Allah bersumpah dengan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah dia dua jalan. Satu jalan fujur, jahat, tak baik, tak betul. Wa taqwa, jalan yang betul. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Pensucian hati ini disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah, pensucian hati. Makanya ulama tasawuf membagi pensucian hati itu kepada tiga. Pertama, takhalli, kosong. Kosongkan hati itu dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari... Setelah kosong dia baru dengan tahalli, diisi. Setelah kosong barulah diisi. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dendam, kosongkan dari marah bukan karena Allah, kosongkan, kosong. Setelah kosong semua barulah tahalli. Isi dia dengan zikir, isi dia dengan ridha, isi dia dengan qanaah, isi dia dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah sampai kepada tingkat tajalli. Tajalli bukan punya kita lagi. Tajalli kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan sesuatu ke dalam hati orang yang beriman. Tajalli. Tajalla, tajalla maknanya nyata, zahir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini usaha, sedangkan yang ini pemberian Allah. Yang dua ini al-kasbu, ikhtiar manusia. Sedangkan tajalli ini adalah mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah sampai ke level itu apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki. Baliklah engkau. Orang yang mau balik itu biasanya hatinya senang. Orang yang mau pulang biasanya hatinya senang. Karena ini bukan tempat kita. Kita di sini ini merantau. Kita datang kemari, habis itu ke Sadan, habis itu ke Sweet, ada lagi urusan di sini. Hari ini kita mau pulang. Orang yang mau pulang ke tempat asalnya, dia bahagia. Makanya jiwa yang sudah tenang, yang sudah lepas dari ikatan-ikatan keduniawian, maka dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, baliklah engkau ila rabbiki, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi dia waktu kembali itu? Radiyatan mardiyah. Radiyatan, ridha. Mardiyah, diridai. Radiyatan, mardiyah, ridha dan diridai. Ridha sudah jadi bahasa Indonesia. Ridha bahasa Arab. Ridha maknanya bahasa kita ini senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua dia kasih. Makanya sahabat Nabi itu titelnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridainya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah meridai dia. Sedangkan kita ini baru berkata aku ridha, raditu billahi rabbah, aku ridha. Kalau ridha berarti senang bangun subuh. Kalau ridha berarti senang baca Quran. Kalau ada orang mengatakan raditu, aku ridha, tapi berat, berarti belum ridha. Lain di mulut, lain di hati. Irji, baliklah engkau kepada Allah. Bagaimana keadaanmu waktu balik itu? Radiyatan, engkau dalam keadaan ridha. Mardiyah, diridai. Ada orang ridha tapi tak diridai, berarti dia tak diakui oleh Allah SWT. Dia saja yang mengaku-ngaku tapi tak diakui. Mengaku tapi tak diakui. Na'udzubillah. Irji'i ila rabbiki, baliklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba. Fadkhuli fi ibadi,
Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Allah ketika bercerita tentang Nabi Khidir alaihissalam, innahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, abdun min ibadina, dia itu hamba kami. Ibadina allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan dia ladunna, dari kata ladunna itulah ladunni, kami ajarkan dia dari kami ilmu. Khidir. Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam pun dia mengaku, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah, abdi, abdullah. Waktu orang Yahudi menuduh ibunya berzina, anak haram kau ini Isa, kata mereka. Apa kata Maryam alaihissalam? Fa asyarat ilaih, ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami, wahai Maryam? Maryam tak menjawab. Dia hanya menunjuk anaknya yang baru lahir, Isa. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya Isa. Diam dia. Lalu bayi itu pun bicara. Apa kata Isa waktu itu menjawab? Inni abdullah ataniyal kitab, aku hamba Allah. Khidir hamba Allah, Isa hamba Allah. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanalladzi asra bi'abadihi, bi'abadihi, hamba Allah. Kita hanya mencapai ridha Allah kalau mampu menjadikan diri sebagai hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba popularitas, bukan hamba kedudukan. Hamba Allah. Seperti mereka dulu menjadikan dirinya hamba Allah. Khidir hamba Allah, Isa hamba Allah, Muhammad SAW hamba Allah. Yang berjalan dalam Isra Mi'raj itu hanya orang yang mampu pada level hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli, setelah itu barulah ditutup Allah. Masuklah kau ke golongan hamba-hambaku, barulah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kau ke dalam hambaku, barulah masuk kau ke dalam surgaku. Sekarang kita mundur ke atas. Sekarang dari atas ke bawah, sekarang balik ke belakang. Kita akan masuk ke dalam surga kalau mampu menggabungkan diri dengan hamba Allah. Tak bisa sendirian, mesti berjamaah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, maka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk mencapai ridha Allah, maka nafsnya mesti mutmainnah. Sekarang kita berhusnuzon. Berhusnuzon. Kita ini sudah bergabung bersama hamba-hamba Allah. Karena tidak lagi menghambakan diri pada organisasi, tak menghambakan diri kepada jabatan. Kita ini semua yang bisa masuk ke dalam ini, berjalan bersama ini, yang sudah sampai pada level hamba Allah. Karena kalau masih lagi menghambakan pada aku ini dari ini, aku ini dari sini, tak bisa. Itu hamba Allah. Yang kita cari ini apa? Ridha Allah. Setelah jiwa tenang. Kalau jiwa masih kasak kusuk, masih sikut-sikut, tak bisa. Setelah itu barulah kita ridha. Setelah itu baru hamba Allah. Barulah puncaknya fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang, dipanggil, dijemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Tuhanku Allah. Alladzina qalu, mereka yang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu. Setelah dia katakan Allah, habis itu baru dia istiqamah. Setelah istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Allah dulu, satu. Istiqamah, dua. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun pertolongan dari Allah. Pertolongan datang ketiga. Bukan pertolongan datang duluan. Semuanya kalau kita lihat dari kita dulu baru Allah.
radiyatan. Dia dulu ridho, baru mardiyah, baru Allah meridhoi. Dia dulu istiqomah, baru Allah datang mengirimkan pertolongan. Orang sesat begitu juga. Orang sesat pun begitu juga. Azaghallahu qulubahum. Allah mensesatkan hati mereka. Azagha artinya azagha berpaling. Makanya kita selalu berdoa Rabbana la tuzigh. Bukan la tuzigh. Ada saya dengar orang berdoa Rabbana la tuzigh. Apa pula la tuzigh? La tuzigh ghain. Falam azaghallah. Allah memalingkan hati mereka. Allah menyesatkan mereka. Ayat ini kalau dibaca orang, azaghallahu qulubahum. Allah menyesatkan hati mereka. Loh, kok Allah menyesatkan hati mereka? Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu. Falamma zaghu. Ketika mereka berpaling, dipalingkan Allah sekalian sebagai hukuman. Ustadz, di mana jalan arah ke Ustadz? Saya ikutlah rombongan Ustadz nanti ke suku Talang Mama. Boleh. Jalannya kemana Ustadz? Nanti sampai Pematang Rebah, belok kanan. Nanti sampai Pematang Rebah, belok kanan. Tak lama sudah itu nanya lagi. Ustadz, kami udah sampai Lirik nih. Ya, tak lama lagi nanti kalian sampai Pematang Rebah, belok kanan. Ya, kami udah lewat Japura Ustaz. Ya, nanti kalian sampai Pematang Rebah, belok kanan. Sudah sampai Pematang Rebah, ditengoknya, belok kanan. Udah jelas itu Pematang Rebah, belok kanan Jambi. Terus dia sampai udah mau dekat ke Rengat. Tak sampai 9, udah mau dekat Rengat, diteleponnya lagi. Ustaz, kami udah mau dekat Rengat ini. Terus saja lah kalian, terus lah. Kan aku bilang dari tadi belok ke kanan. Teruslah. Ucapan saya mengatakan teruslah, itu menunjukkan hidayah atau karena marah? Marah. Saya marah tuh gara-gara siapa? Gara-gara dia. Falamma zaghu, ketika hati berpaling, azaghallah, dipalingkan Allah sekali. Makanya jangan heran kalau menengok ada orang yang berpaling, mudah dia. Mudah dia. Dalam keberpalingannya itu pun dikasih mudah Allah Ta'ala. Mudah dia untuk nyasar, untuk sesat itu. Jual sabunya lancar, nyogok-nyogoknya mudah, semua bisa mudah diatur. Ini termasuk dalam kategori hukuman. Dalam hal kebaikan, orangnya dulu baik, baru dikasih Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dibisikkan malaikat? Ini cerita kita pas mau mati nih. Apa yang dibisikkan malaikat? 2 bisikan malaikat pas mau mati itu. Pertama, Allah takhafu, jangan kau takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kau sedih. Jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang mau mati itu takut dan sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut masa akan datang, sedih masa lalu. Kita sekarang di zaman ini, takut itu di mana? Di mana letak takut? Di mana letak sedih? Takut akan datang, takut sakaratul maut, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut. Orang mau mati itu takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan dunia. Sedih. Maka datang malaikat menolong bagi orang yang istiqomah. Kata Allah SWT, kata malaikat, la takhafu, hai jenazah, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hilang takut, hilang sedih, kosong. Balik kepada 0. Setelah dia kosong, barulah bisikan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Ketika itulah ruh itu keluar dari jasad. Terasa dingin di ujung kaki. Dari ujung kaki itu naik ke lutut, baru naik ke pinggang, baru sampai ke atas, baru keluar dari mulut.
keluar dari mulut, keluar dari hidung, berhembus, maka biji mata menengok. Biji mata melihat ruh keluar. Yang memberitahu itu Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang mati, karena yang mati itu tak pernah hidup lagi untuk cerita. Wahyu, itu murni wahyu, domain bukan akal, bukan filosof. Orang filsafat itu tak bisa mencerna itu, tak sampai akalnya ke situ. Semua cerita setelah kematian itu hanya dijelaskan oleh wahyu Nabi. Allah SWT mengirimkannya melalui malaikat Jibril. Keluarlah dia dari mulut, berhembus dari hidung, maka biji mata menengok. Maka semua orang yang mati itu matanya terbuka, karena itu terakhir kali dia melihat. Ada orang-orang yang melihat ruhnya itu keluar, disambut oleh malaikat dia dalam kain kafan min nur dari cahaya. Malaikat menyambut ruh itu, diletakkannya di kain kafan dari cahaya, dibawanya naik ke atas. Setiap malaikat penjaga pintu langit berkata sambil tersenyum, inilah orang yang amalnya tiap hari 2 kali kami tengok. Habis subuh sekali, habis asar sekali. Malaikat ganti-gantian membawa. Setiap hari dibawa. Kami sudah lama rindu sama dia, baru ini dia datang. Saking malunya ruh tadi, orang yang mati tadi malu. Malu dia karena tak layak rasanya dia mendapatkan kedudukan yang begitu hebat. Karena waktu malaikat mau mencabut nyawanya itu, dikepakkan malaikat sayapnya, nampak tempat dia di akhirat. Kita kalau dipuji orang terlalu tinggi, malu kita, maka kita merespon merah wajah. Inilah bapak fulan yang sudah ini begono begini, malu. Maka responnya ada orang yang menunduk, ada orang merah wajahnya. Orang yang sudah mati tak bisa lagi memberikan respon, maka irqul jabin, berkeringat jabin, kening. Maka salah satu ciri orang husnul khatimah berpeluh. Tapi asli peluh, bukan disemprotkan bininya yang sudah mati. Irqul jabin, malu, saking malunya kepada Allah Ta'ala, berpeluh keringat. Begitu kata sebagian ulama tentang ciri-ciri husnul khatimah. Intinya adalah, apapun yang terjadi, mau susah mau senang, kita tetap berkata Allah, setelah itu istiqomah, barulah turun pertolongan Allah. Tapi kita tidak bisa sendiri, kita mesti menggabungkan diri dengan ibadi berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini tetap solid. Karena target kita bukan satu, bukan tempat, bukan nama, tapi target kita bagaimana menyelamatkan. Mati pun kita, masalah mungkar ini tak selesai. Kalau mati kita, malaikat Allah tidak akan bertanya berapa yang sudah kau islamkan, berapa desa yang sudah kau selamatkan. Allah tak tanya itu. Yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat. Nah, itu. Jadi jangan merasa kita sudah berapa tahun kita kemari, sudah gini, berapa ini. Kita buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai. Wa rasuluhu, Rasulullah wal mu'minun, dan orang beriman. Kalau kita berhenti, orang Korea tak berhenti. Berhenti kita, Korea itu tak berhenti. Dia datang sehari, habis itu dia cabut, letakkannya agen-agennya situ. Kalau kita capek, mereka tak capek. Kalau kita lelah, mereka tak lelah. Silakan capek, silakan lelah, silakan putus asa, silakan taubat aku ikut acara ini, berhentilah, banyak kali masalah-masalahnya. Silakan. Tapi orang lain akan terus berbuat. Anak-anak yang kemarin mengejar-ngejar, baca qul huwallah, baca nauzubillah, tak tahu entah apa akhir hayatnya kalau tidak kita berbuat. Dan andai kita tidak berbuat pun, akan datang 1000 orang lain yang akan berbuat kemarin. Tapi yang ditengok Allah adalah orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika membaca ayat ini dalam salat, kita renungkan maknanya dan kita berharap kita masuk ke dalam golongan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Meleleh air mata kita, datang rasa takut cemas kita, takut karena tak bisa masuk, datang harap kita. Pada saat harap dan cemas itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, 2 saja syaratnya. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Mudah-mudahan setelah mengkaji ayat yang pendek ini,
Ketika dibacakan ayat ini oleh imam, ingat kita dalam hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadathum imana, bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu, setelah bertambah imannya, dia bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Itulah kajian akhir kita kesempatan ini. Nanti kita akan pulang. Kemungkinan ada yang dari Lemang terus pulang, maka pertemuan ini pertemuan kita terakhir. Sebagian di antara kita mungkin dari Lemang langsung pulang, atau ada yang sempat ikut ke Rengat langsung pulang, atau mudah-mudahan ada selama perjalanan ini silap salah, tak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama di masa-masa akan datang. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Adillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal kibriyai wal azamati wal faqri wal kufri wal fisqi wal nifaqi. Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari kufur, dari fasik, dari riya, dari sum'ah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang kembali ke jalanmu ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan zahir dan batin. Waj'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah. Waj'alna minar radin mardiyin, jadikan kami orang-orang yang ridha dan Engkau ridhai ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan ini, di jalan yang lurus dan benar ini ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.